Halo semua, kembali lagi bersama saya Nafisa. Indonesia adalah negara yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menghadapi tantangan pembangunan lingkungan hidup dan keadilan sosial. Melalui video ini, saya akan menghubungkan bagaimana materi pembelajaran mulai dari Pancasila sebagai dasar negara, identitas bangsa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, hingga studi kasus kode estetik di Papua dan konflik agraria di Kinipan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber hukum negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam. Keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan kearifan lokal merupakan identitas bangsa yang harus kita jaga. Masyarakat adat Papua dan Dayak Kinipan merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia. Kehilangan wilayah adat berarti juga beresiko menghilangkan sebagai warisan budaya bangsa. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan juga membentuk karakter, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita dituntut menjadi warga negara yang kritis, peduli, dan mampu beradaptasi dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan kewarganegaraan masyarakat berbasis kearifan ekologi yang menerapkan kesadaran sosial dan lingkungan. Salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian adalah proyek kode estetik di Papua. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran mengenai deforestasi, hilangnya wilayah adat, dan dampak sosial bagi masyarakat lokal. Pertanyaan penting adalah bagaimana pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat adat. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, marga Kuipale. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Kami juga punya tanah, hanya beda rambut. Meter itu juga. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata mereka nih. Papua, bukan Papua. Konflik serupa juga terjadi di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Masyarakat adat Dayak pun menghadapi persoalan tumpang tindih kebijakan, eksploitasi lahan, dan pengakuan hak wilayah. Konflik ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi seringkali berbenturan dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Berdasarkan analisis kasus Kinipan, konflik muncul akibat ketegangan antara hak wilayah, masyarakat, dan kebijakan pembangunan nasional. Nasional. Dari Papua hingga Kinipan, kita belajar bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan bahwa kemajuan harus berjalan seiring dengan kemanusiaan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.
Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghormati masyarakat adat, menjaga alam, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga melalui video ini kita sebagai masyarakat Indonesia semakin memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, menjaga identitas bangsa, membangun karakter kewarganegaraan yang baik, serta menjaga lingkungan hidup dan hak masyarakat adat. Mari bersama-sama mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena menjaga alam, menghormati budaya, dan menegakkan keadilan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Menjaga Papua, menjaga Kinipan, menjaga Indonesia. Terima kasih.